Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel di Rumah Alat Teknik, channel referensi bagi para tukang, mekanik, dan para pekerja lainnya yang biasa menggunakan power tools. Nah, kali ini kita bakal mereview sebuah impact wrench dari XAPR, tipenya AP101 Plus. Ini adalah sebuah impact wrench tergolong varian baru di XAPR, dan dia merupakan level dari kalau sekelas APR juga ya, dia mungkin sekelas AP33 Pro dan AP33 Plus dan semacamnya. Mungkin ini subjektif, tapi aku ngukurnya dari segi packaging box koper seperti ini kan biasanya kita temukan kalau di brand APR itu di varian koper AP33 Plus atau 33 Pro seperti itu. Nah, kali ini kita bakal mereview impact wrench yang satu ini. Tonton terus videonya sampai selesai, jangan lupa. Dan subscribe channel ini supaya bisa terus berkembang tentu saja bersama kalian. Dan kita nantinya juga bakalan melakukan serangkaian tes yang mana kita bakalan nyoba impact wrench yang satu ini mengencangkan simulasi baut kendaraan ya, seperti kendaraan mobil atau kendaraan bermotor lainnya. Nah, nanti kita mungkin seperti biasa ngetesnya nggak pakai kunci torsi manual, tapi kita akan menggunakan impact wrench juga yang tentu saja spesifikasinya jauh di atas yang satu ini. Seperti apa pengujian-pengujiannya? Tonton terus videonya, jangan lupa sampai selesai ya tontonnya ya, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian yang sedang membutuhkan sebuah referensi untuk power tools atau alat-alat canggih lainnya di channel ini. Oke, tanpa berpanjang lebar, kita bakalan membuka isi box atau isi koper dari AP101 Plus ini. Check it out. Oke, teman-teman, kita sekarang bakal membuka isi box dari AP101 Plus atau 11 Plus ya. Seperti biasa ada ini ya, manual book sama kertas garansi seperti ini. Dan kita disambut oleh aksesoris dua mata rufting, dua mata obeng dan dua mata rufting, 4 mata obeng ya. Ini seperti ini. Kita sisihkan dulu. Dan kita juga disambut oleh aksesoris lainnya seperti mata sok ukuran 19 ya, kelihatan ya, ukuran 19. Kemudian mata sok ukuran 21. Nah, dan juga ada mata sok ukuran 17. Dan masih ada satu lagi teman-teman, ini ada adaptor hex ya. Ini supaya impact wrench-nya berfungsi seakan-akan seperti impact driver ya. Jadi dia seperti ini jadinya. Nah, dan tentu saja ada o-ring serta penguncinya. Ini dia. Nah, oke, teman-teman. Lanjut kita ke kelengkapan yang lain. Di sini ada baterai 10 sel ya baterainya, dan dapat 2 sekaligus teman-teman. Seperti ini baterainya. Nanti kita bakalan cek baterai ini kira-kira berapa volt. Kalau ya seperti yang sudah-sudah, sekalipun yang varian terbaru baterainya seperti ini masih sepertinya masih ada di angka 19 volt ya. Ada wall charger dengan output ini outputnya 21 volt ya teman-teman. Oke, kemudian ada unitnya, AP101 Plus. Di sini tertulis mencapai 650 Nm ya. Dan untuk kecepatan RPM-nya di sini tertulis 3500 RPM. Anvilnya berukuran 2 inch
breakdown up to 850 Nm. Nanti kita bakalan tes secara langsung ya seperti apa performanya untuk kita gunakan ke simulasi baut-baut kendaraan. Sementara kita tes dulu pengetesan awal. Ya, cukup responsif ya. Ini kalau saya pencet dikit dia udah muter, nunggu full. Fitur auto stopnya di sini nyala ya teman-teman. Sehingga ketika diputar dia memutar sekali. Kita tes ini speed paling cepat, speed lambat, speed cepat, speed lambat, speed cepat, speed lambat. Ternyata dia nggak punya speed medium ya, yang di tengah-tengah antara lambat dan cepat. Dia cuma punya dua fitur pemutaran, yaitu slow dan fast. Fast, ini slow. Oke, seperti itu teman-teman ya. Sekarang kita tes putaran RPM-nya ya. Oke, sekarang kita bakalan tes. Ini penandanya sudah kita pasang ya. Sekarang kita tes. Kalian lihat di situ angkanya masih 0 ya, teman-teman. Oke, sekarang kita putar. Ya, sepertinya sudah tidak ada angka yang berubah secara signifikan lagi. Sekarang kita lihat hasilnya. Ya, untuk di up dia di 2700-an ya, teman-teman. 2700 di angka paling tertinggi, dan di angka paling rendah dia di 2500 rpm, dan angka rata-ratanya ada di angka 2500 ya, 2557. Jadi yang tertera di unit di sini yaitu 3500 rpm ini tidak kita temukan ya. Yang kita temukan hanya ada di angka 2500-an ya. Sesuai angka rata-rata, kalau tertinggi dia di angka 2700, tapi di angka rata-ratanya dia di angka 2557. Oke. Nggak cukup dekat banget, nggak nyampe ke 3000 ya. Andaikan dia nyampe ke 3000 mungkin selisihnya masih bisa ditoleransi. Tapi ini selisihnya sampai angka 1000. Jadi di sini boleh dibilang overclaim seperti itu ya, kurang lebih mungkin. Karena RPM realnya ada di angka 2500-an. Oke, sekarang kita bakal tes voltase baterainya, teman-teman. Oke, teman-teman, kita sekarang bakal tes secara langsung seperti apa voltase baterai yang ada di AP101 Plus ini ya. Kalau prediksi saya masih benar dan ini masih seperti yang sudah-sudah, ini sepertinya hanya di angka 19 lebih lah, 19 volt lebih sedikit. Nah, seperti yang saya duga, di sini baterainya ada di angka 19,42 volt. Mendekati 19,5 volt. Cuman ini belum kita cas sama sekali ya. Jadi ini dari box langsung. Seperti kebiasaan kita ketika unboxing, tidak pernah mengecas penuh terlebih dahulu baterai, tetapi langsung kita gunakan, dan angkanya ada di angka 19,2 volt. Ya, ini angkanya ya, teman-teman. Oke. Itu dia untuk pengetesan RPM dan pengetesan voltase baterainya. Sekarang kita bakal tes bagaimana performa AP101 Plus ini ketika kita gunakan di simulasi baut-baut kendaraan. Kita bakalan tes secara langsung. Jangan kemana-mana. Oke, teman-teman, kita sekarang bakalan mencoba performa AP121 Plus. Ini pertama-tama kita tes performanya sendirian ya, tanpa perbandingan dengan unit di atasnya ini. Kita bakalan buka. Ini by the way kenceng banget ya. Ini kenceng banget. Dan tentu saja ini nggak longgar, karena ini kalau mau dibuka pakai tangan pun ini nggak bisa ya, jadi harus pakai alat. Sekarang kita bakalan coba buka.
Oke. Oke, ini dia. Sudah terbuka, teman-teman. Kita coba pasang kembali. Oke. Sekarang kita akan bandingkan menggunakan impact yang spesifikasinya di atasnya yang ini ya. Oke teman-teman, ini adalah impact range yang serinya jauh di atas yang tadi itu ya, yang 101 plus. Ini adalah AP33 Pro Max. Kita bakalan buka tadi yang dikencengin oleh AP11 plus. Oke, sangat mudah tentu saja karena ini tenaganya jauh lebih besar ya teman-teman. Nah sekarang bagaimana kalau kita kencengin baut ini menggunakan impact yang besar ini? Tentu saja nggak cuma secara fisik yang besar ya, tapi juga secara spesifikasi dan juga kekuatan Newton meternya. Nah nanti kita bakalan buka menggunakan AP101 plus. Oke, kita pasang dulu. Oke, sekarang kita kencengin. Oke, sudah berhenti, auto stopnya sudah nyala. Sekarang kita bakalan buka baut yang sudah dikencengin pakai impact yang lebih besar ini menggunakan impact AP101 plus. Nah, sekarang kita akan buka baut ini yang tadi sudah dikencengin pakai impact range yang tenaganya jauh lebih besar daripada AP101 plus ini. Seperti apakah performa impact yang satu ini? Akankah dia bisa membuka baut yang tadi sudah dikencengin secara maksimal dengan impact yang tenaganya jauh lebih besar? Sekarang kita coba. Bismillah. Iya, sangat mudah teman-teman sekalian. Bisa terbuka begitu saja. Oke, berarti ini performanya tidak bisa dianggap remeh karena kalian sudah bisa melihat sendiri sekejap mata bahwa ini sudah bisa membukanya. Oke, kita akan kembali ke studio untuk kesimpulannya seperti apa. Terima kasih. Oke teman-teman, tadi kita sudah melakukan berbagai macam tes ya, mulai dari pengetesan voltase baterai, pengetesan putaran, berapa RPM, tadi angka-angkanya sudah ada, kalian bisa lihat sendiri tadi secara langsung juga ya teman-teman. Dan secara performa tadi kita sudah juga menggunakan impact range. Sebetulnya ini impact range yang tergolong kecil ya, karena selain bukan karena bodinya juga yang kecil, tapi kekuatannya juga kecil, yaitu kalau tertulis di unit itu ada di angka 650-an. Ya betul, 650 Nm. Performanya tadi sudah bisa menyimbangi impact range yang secara spesifikasi dan juga secara fisiknya lebih besar, jauh lebih besar, bahkan 2 kali lebih besar ya kalau bisa kita bilang. Dan ternyata dia mampu untuk menyeimbangi impact range yang ternyata spesifikasinya jauh di atas yang satu ini teman-teman. Nah oke. Bagi saya kesimpulannya adalah bagi kalian mungkin yang pengen coba impact range dengan desain yang cukup futuristik ya, dengan desain-desain seperti ini worth it untuk kalian coba, mengingat harganya juga murah ya. Kalian bisa lihat dan cek sendiri harganya di kolom deskripsi. Saya pasti menyertakan link pembelian di kolom deskripsi. Kalian lihat sendiri, kalian dapat harga berapa di situ, dan silakan berkomentar di kolom komentar. Jangan sungkan-sungkan untuk memberikan masukan, usulan, atau yang lain terkait konten-konten kita ya teman-teman. By the way, mungkin hanya itu untuk review kali ini teman-teman sekalian. Dan kita bakalan tetap terus mereview alat-alat yang lain. Dan maka itu tonton terus video-video kita. Dan jangan lupa juga subscribe dan bagikan konten ini ke teman-teman kalian yang mungkin sedang mencari referensi alat-alat pertukangan atau alat-alat mekanik gitu-gitu ya.
Silakan bagikan channel ini ke semua teman-teman kalian yang membutuhkan referensi seperti itu ya. Nah, hanya itu ya untuk video kali ini. Kesimpulannya adalah ini sangat worth it dan sangat layak untuk kalian beli, apalagi hanya untuk kebutuhan pribadi ya. Memang kalau APR ini sebetulnya saya rekomendasikan untuk kebutuhan pribadi kalian saja, yang memang itu mungkin di seri-seri tertentu bisa untuk digunakan secara profesional ya, seperti kayak kerjaan mekanik atau alat-alat tukang gitu-gitu ya. Cuman kalau unit yang ini saya rekomendasikan untuk kalian pakai secara pribadi karena mengingat kekuatannya tidak sebesar impact di tipe-tipe yang lain, impact APR yang tipe-tipe lain seperti itu ya. Oke, terima kasih setelah menonton sampai selesai dan jangan lupa tunggu video-video kita yang lain. Salam dari kita dan terima kasih sudah menonton. Sekali lagi, sampai jumpa di video-video selanjutnya.